sayang. Inyong lagi mau kasih sayang tebak-tebakan. Nah, sayang inget gak? Pertama kali sayang ketemunya sama Inyong pakai baju apa? Ayo. Warnanya deh, warnanya. Sayang. Yaudah gini aja, tanggal pertama kali kita ketemu mesti sayang inget. Sayang. Lupa sayang. Aduh, sayang. Sayang ya udah kalau gitu tanggal pernikahan kita deh, tanggal berapa? Sayang. Ih sayang mah main HP mulu sih, mesti lagi ngedeloin cewek ya. Sayang. Sayang. Ih main handphone terus sih. Ih sayang mah kalau seandainya kayak begini mah bisa gawat banget loh. Kalau seandainya dari tadi main handphone doang nih, yang ada Inyong bisa gak cinta lagi loh. Atau jangan-jangan sebaliknya, sayang yang sebenarnya udah gak cinta lagi sama Inyong. Enggak sayang, aku cinta kok. Ya tapi kalau sayang cuekin kayak gini mulu juga kayak gak ada cinta di antara kita gitu loh. Ini gak bagus loh sebenarnya. Jamaah nih ya kayaknya penting banget ngedengerin kalau seandainya ada pasangan juga yang ngomong buat jamaah yang ada di rumah. Soalnya kan banyak juga sayang ya pasangan yang ngerasa kurang perhatian gara-gara suaminya main game terus atau sebaliknya istrinya ngeliatin media sosial terus. Nah ini bahaya soalnya karena siapa tahu bisa diambil orang lain. Makanya nih Inyong tuh mau ngajakin saya ngebahas aja soal ini kecil tapi ini besar banget nanti resikonya kalau terjadi. Rasa cinta berkurang pasangan jadi hilang. Tuh tahu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini Ustadz Syam untung aja hadir di sini loh. Kenapa? Saya tadi dengar ribut-ribut. Iya soalnya biasa lakinya Inyong kalau udah sama Klasik. HP gitu loh. Inyong tuh kayak diduain gitu rasanya. Sama handphone. Iya. Jangan-jangan emang. Nah jangan ajak iya lah amit. Enggak lah Ustaz. Itu namanya suuzon, gak boleh kita kayak gitu. Iya tapi kan masalahnya kan kadang-kadang sering juga gitu yang lain-lain juga kan lakinya main game. Atau kadang-kadang wedonya juga sama. Jadi dalam hal ini yang paling besar perannya tuh kadangkala setan masuknya di situ ya Bib ya. Betul. Kadangkala ketika udah Betul. mulai berprasangka buruk setannya malah masuk nih. Jangan. dipanas-panasin sama Malah setan. dipanas-panasin sama setannya. Makanya dibahas aja mending. Boleh banget nih dan juga buat semua penonton juga kita kan ngebahas hari ini temanya bagus tuh yang tadi kita bilang. Apa itu? Rasa cinta berkurang, pasangan jadi hilang. Naudzubillah. Ayo, nauzubillah min zalik ya. Tapi sebelumnya yang juga mau ngajak ini untuk semua jamaah Islam itu indah. Kalau mau tanya boleh banget loh. Soalnya kalau ada Inyong sama lakinya Inyong paling cakep dewek. Mesti ada segmen tanya dong sayang. Langsung aja. Kasih pertanyaannya di media sosialnya Islam itu Indah yang ada di bawah ini. Nah sayang, kita tuh kan memang gimana ya, ngebahas yang kejadian tadi tuh saat-saatnya terjadinya sering loh. Nyong kalau dengar surat curhatan teman ya sayang ya. Betul. Sering banget terjadi masalah ya kayak gitulah kurang komunikasi, kurang kehangatan kali ya bahasanya. Kurang kasih sayang. Iya. Tapi sebelum kita bahas boleh nggak kita lihat dulu tayangan ini biar ngena banget aja yuk. Tuh kan suaminya selingkuh. Coba aja kalau aku punya suami begitu. Aku buang ke kali. Emang bangke dibuang ke kali? Ya iyalah, biar tahu suami yang setia dan yang gak setia. Kamu bawaannya curigaan mulu sama suami. Takutnya aja. Ya enggak lah, waspada aja, waspada. Yaudah ya, kalau memang kamu gak curigaan, aku cuma ngasih tahu besok aku mau pergi sama teman-teman aku. Gak boleh. Yaudah deh. Ntar deh aku mau berangkat sama tetangga ke tempatnya Pak RT. Gak boleh. Kok nggak boleh sih? Yaudah lah. Ih, main HP mulu. HP nggak boleh juga. Wayan siapa sih? Cewek ya? Tuh kan curigaan. Ya biar tahu para istri waspada. Ini sering terjadi juga ya Beb ya. Kamu atau aku? Ya Inyong lah Mas Habib. Nah tapi ini benar-benar Ustadz Syam sering banget yang Inyong bilang tadi. Cewek tuh takut banget, lakinya tuh gak setia gitu Ustadz Syam.
Ya pastilah manusiawi Khawatir. kan mah. Khawatir boleh. Iya kan? Tapi yang nggak boleh suuzon. Oh iya ya, kebanyakan wedok tuh akhirnya suzon, jadinya akhirnya marah-marah, akhirnya berantem. Nah itu tuh sebenarnya kan Pepe yang bisa menyebabkan kayaknya rasa cinta tuh kurang. Sekarang kita mau nanya sama Habib tentang apa aja sih penyebab berkurangnya rasa cinta terhadap pasangan kita, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Thumma wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menyaksikan pagi hari ini Islam itu indah. Semoga yang nonton di rumah dan juga yang membawakan acara ini semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menyebabkan berkurangnya rasa cinta terhadap pasangan. Yang pertama, usia pernikahannya bertambah. Semakin hari, semakin tambahnya waktu, semakin tambahnya bulan, semakin tambahnya tahun, pernikahan bertambah, semakin mengetahui daripada sifat aslinya. Dan juga akhirnya terjadi perangai yang kurang baik, kehidupan yang kurang baik, tata krama yang kurang baik, akhlak yang kurang baik, adab yang kurang baik. Sehingga harus dibenerin, harus diperbaikin, harus dimengerti dan memahami bahwasanya suami mempunyai hak dan kewajiban, istri mempunyai hak dan kewajiban. Suami harus menyayangi istrinya, istri harus menyayangi suami. Suami mempunyai akhlak terhadap istrinya, istri mempunyai akhlak terhadap suami. Dan juga ada juga yang dimana mereka tidak mengerti dan memahami bahwasanya menikah itu tunkahul mar'atu diarba'i limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha fazfar bidzatid din. Bahwasanya biasanya seseorang itu nikah atau menikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya. Maka banyak di antara mereka enggak paham. Harus yang keempat sebetulnya, karena agamanya. Hendaknya engkau menikahi wanita dengan agamanya, yang taat, yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya kalau kamu menikahi karena agamanya, engkau akan bahagia. Kalau nikahi karena kegantengannya, besok dia peot, kamu gak cinta. Besok dia jatuh miskin, kamu gak sayang. Karena cari kekayaannya. Kalau kamu sayangnya karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cinta karena Allah, bahwasanya sungguhnya aku hidup ini lillahi ta'ala. Mau dia ganteng, mau dia gak ganteng, mau dia kaya, dia gak kaya, dia akan merasakan bahagia. Karena saya sebagai seorang istri, saya mencari suami saya sebagai seorang suami mencari istri saya. Dan saling-saling mengerti dan memahami karena Allah Subhanahu wa taala berharap akan ridhonya Allah. Sehingga apa? Pernikahannya akan berkah di dalamnya. Kalau dia cari hartanya, besok miskin, celaka dia. Besok gak ganteng lagi, celaka dia. Maka oleh karena itu agamanya dan yang terbaik di dalamnya. Dan apalagi berubah sifat tingkah lakunya. Dulu lemah lembut, sekarang kasar. Dulu wangi, sekarang bau. Dulu mempunyai rasa yang tenggang rasanya tinggi, sekarang enggak. Nah, sifat seperti ini harus dirubah. Kalau mau rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Manusia yang mengharapkan cinta dan kasih sayang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan berharap dan pengharapan yang tertinggi rumah tangganya bahagia, tenang, cinta dan damai. Nah, itulah yang harus kita miliki. Masya Allah, pokoknya nggak boleh dilekang waktu gitu ya Beb ya bahasanya ya. Nah Ustadz Syam, ini terjadi juga Ustadz Syam, waktunya Gimana? pertama kali nikah sama Habib gitu kan ya. Romantis-romantis, semua pasangan lama mesti ngomongnya gini. Alah pengantin baru, liatin aja nanti kalau udah punya anak, liatin aja nanti 5 tahun lagi gitu Ustadz Syam. Itu paradigma masyarakat gitu Iya. ya. Subhanallah. Nah Inyong pengen tahu dong kepo dikit, dulu kalau orang tuanya Ustadz Syam gimana tuh? Wah nggak tahu ya karena saya kan nggak hadir waktu Waktu udah hadir. waktu udah hadir ya begitu-begitu aja kali ya.
Kalau Iya. bapak tuh tipe yang romantis kalau bapak. Masya Allah. Tapi mama enggak. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita berdua sih, Habib romantis. Enggak, aku nggak roman- romantis, eh, kamu yang romantis. Kamu sayang. Aku diajarin. Masa sih? Iya. Masya Allah, enggak lah sayang yang paling romantis. Enggak. Tapi Ustadz Syam, ini juga jadi pengen tanya sama Ustadz Syam nih. Bener gak sih Ustadz Syam yang orang bilang, nanti lihat aja kalau punya anak 1, anak 2, anak 3, anak beranak gitu. Ntar juga rumah tangganya mesti enggak seromantis dulu. Emang ngaruh ya Ustadz Syam ya anak itu Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, minta maaf sebelumnya karena yang berbicara belum ada pengalaman gitu ya. Jadi kita mengambil bagaimana kisah baginda Nabi SAW ataupun kisah-kisah yang tertoreh di dalam kitab suci Al-Quran. Maka pelajaran yang paling indah adalah ketika kita melihat bagaimana yang dicontohkan oleh para hamba Allah yang saleh. Baik itu Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guruku Habib Usman, Mbak Kartika dan seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang rasa cinta yang berkurang karena kehadiran anak. Cinta itu apa sih? Asik. Cinta itu apa sih? Cinta itu adalah ketika Anda menyukai sesuatu, rasa condong terhadap sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan ada al-mawaddah, ada al-hub, ada yang namanya bahasa yang lainnya, kecenderungannya. Tapi cinta itu lebih kepada tidak harus memiliki. Kenapa tidak harus memiliki? Ketika engkau menyukai setangkai bunga mawar, orang yang mencintai bunga mawar, orang yang menyukainya, maka dia akan memetiknya dan membawanya pulang ke rumah. Tapi orang yang mencintainya, dia akan membiarkannya dan setiap hari datang menengoknya walaupun dia tidak memilikinya. Kenapa? Karena yang mencintainya membiarkan dia tumbuh walaupun tidak bersamanya. Nah, itu orang yang mencintai. Maka ketika Al-Quran menyebutkan tentang pasangan, maka kadangkala Al-Quran menggunakan kata imro'ah, kadangkala Al-Quran menggunakan kata az-zaujah. Apa perbedaan antara imro'ah dan az-zaujah? Ketika menyebutkan kata imro'ah, maka yang dibicarakan adalah mereka saling suka, saling bersama, tapi belum tentu hati mereka bersama. Contoh, wamro'ata Imran atau wamro'ata Nuh, wamro'ata Lut, wamro'ata Fir'aun. Mereka bersama, tapi ternyata rasa cinta mereka tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ternyata ketika Nabi Nuh alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala membangun kapal, yang mendurhakainya justru istrinya gitu. Jadi tidak bersatu dalam keimanan. Wamro'ata Lut. Ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah tentang yang namanya larangan untuk homoseksual, mohon maaf, kemudian sesama pasangan, sesama jenis berpasangan itu, maka yang menentangnya adalah siapa? Istrinya sendiri, maka disebut tidak bersama dia, bukan zauj, ya kan? Disebutnya imro'ah. Wa imro'ata Fir'aun. Fir'aun tidak beriman, istrinya Asia salah satu pemimpin di surga, maka disebut imro'ah. Tapi ketika menyebutkan zauj, maka dia cintanya adalah menyatu keimanannya, menyatu perasaannya, menyatu pikirannya, maka disebut zauj. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perasaan ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kembali ke pertanyaannya, apakah rasa cinta itu bisa hilang setelah punya anak? Bisa. Bagaimana caranya? Bagi orang-orang yang tidak mau berpikir bahwa ini adalah ayat Allah. Pasangan adalah ayat Allah. Maka wabil khusus Allah katakan di sini, ditimbulkan rasa sakinah, ditimbulkan rasa kenyamanan, ketenangan, keamanan, sakinah, tenang, tempat tinggal. Bagi siapa? Mereka yang menghargai al-wud, al-mawaddah, dan ar-rahmah. Kalau awal-awal kata ulama, pengertian al-mawaddah itu cinta karena sesuatu. Jadi cinta ada apanya. Ya, jadi kalau awal-awal karena ada apanya, karena fisiknya, karena masih cantik, kemudian al-mawaddah karena masih kuat, karena masih punya uang, karena masih ini, dan itu manusiawi, maka disebut al-mawaddah, suka karena ada apanya.
Ya, tapi kalau sudah ar-rahmah maka itu adalah suka apa adanya. Gitu. Ar-rahmah kasih sayang. Berlanjut lagi, itu modal yang diberikan Allah. Bagaimana caranya bertahan? Mau punya anak atau enggak punya anak? Harus menjadi qaumi yatafakkarun. Yang berpikir bahwa istri saya ini bukan sembarangan. Tapi istri saya ini adalah ayat Allah. Kalau Al-Quran saja ayat Allah yang berbentuk buku, mushaf saya muliakan. Apalagi ayat Allah yang berbentuk manusia. Yaitu istri saya, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah, makin banyak aja ini yang ngantri. Tapi itu teori aja karena yang bicara belum praktek. Kan insya Allah nanti udah tahu ilmunya, Amin, Masya amin, Allah, ada amin, bekalnya luar amin. biasa. Amin. Ya sayang ya, sayang. Jadi udah pinter nih Ustadz Syam sebenarnya udah udah, Masya Allah, siap Ustadz Syam. kayaknya nih. Ya Udah Allah. ready. Ya kan udah ready. Amin, amin, doain ya. Tinggal nunggu aja. Doain, saya butuh doa dari Habib Usman, pelajarannya juga. Amin, Subhanallah. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih Bib, aku mau nanya sekalian. Pertanyaan ini supaya saya belajar lagi sama Habib, sama Mbak Kartika. Karena mau menjadi next Habib Usman gitu. Boleh Ustaz. Iyalah, karena Tafadhol, kan tafadhol. melihat perkembangan hijrahnya Kak Kartika dan segala macam, subhanallah. Tapi kayaknya rasa cintanya berkurang karena ngurus anak. Gimana tuh Bib? Enggak. Tidak ada rasa cinta yang berkurang. Justru Masa? kalau Bahkan lebih sayang dan lebih cinta. Bukannya berkurang dan terbagi karena awalnya buat Habib tapi ternyata baru lahir berkurang lah, terbagilah cintanya. Enggak. justru kita ngurus bareng ya Beb ya. Kita malahan kita ganti-gantian. Nah gitu dia caranya di dalam Islam berdasarkan pengalaman Habib dan Mbak Kartika supaya bisa adil membaginya Mbak Kartika. Ini yang mau jawab Mbak Kartika apa Habib nih? Habib aja Rasa lah. adilnya gitu bisa membagi antara cinta kepada anak dan cinta kepada suami. Mendingan Habib Subhanallah. soalnya Inyong juga diajarin sama Habib. Oh gitu supaya Iya. bisa adil. Iya. Masya Allah. Mau dia Bib, mau Bib, mau tahu cara keadilan bagaimana gitu. Jazakumullah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib bagi seorang istri untuk mengurus anak-anaknya dan mengurus suaminya dan berbuat baik terhadap keduanya. Wajar ketika saya mempunyai seorang istri yang luar biasa, yang Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan padanya. Wa qarna fi buyutikunna. Tempatnya perempuan itu memang tinggal dalam rumahnya. Dia berada dalam rumahnya, dia ngurus anaknya, dia ngurus saya sebagai seorang suaminya. Dan mengerti, memahami bahwasanya cintanya tidak terbagi. Walaupun pikirannya terbagi. Pikirannya terbagi karena dia mengurus anaknya, mengurus saya. Kebagi, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi Masya Allah, cinta tetap sama. Malam tetap jatah kita. Pagi buat anak-anak. Kalau anaknya bangun malam, ya lembur berarti. Wa qarna fi buyutikunna. Tinggal di rumah, itu kewajiban bagi seorang wanita. Berada dalam rumahnya, menjaga rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalkan mereka keluar rumah, setan ganggu. Perempuan ini kalau kebanyakan di luar, itu setan langsung nempel, langsung mengganggu wanita tersebut dan menciptakan dalam hati dan pikirannya untuk bermaksiat. Sehingga apa? Kewajiban perempuan memang untuk berada di dalam rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Bahwasanya Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dalam rumahnya. Dia di rumahnya menjaga anaknya, mencerminkan dirinya bahwasanya saya sebagai seorang istri untuk menjaga anak saya, untuk menjaga dalam rumahnya, hartanya, bendanya dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Suami saya nggak ada di rumah. Berarti waktu sholat saya yang harus ngatur. Sholat zuhur anak-anak sudah belum. Sholat asar anak-anak sudah belum. Waktunya habis asar ngaji, suruh anak-anak ngaji. Jangan sampai nggak ngaji. Karena perempuan yang baik, perempuan yang soleha adalah mengerti dan memahami dia ada di rumahnya, mengajarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan juga kita tahu, paham, kerjaan wanita itu luar biasa dahsyat. Kalau apabila ada suami merasa dirinya tidak dicintai atau berkurang, maka istri boleh menjelaskan dan menceritakan kesibukannya seharian. Dan sebagai istri dan suami berusaha cari solusi yang terbaik. Kalau misalkan seandainya suaminya mengatakan kamu gak adil, kamu gak baik, kamu gak benar nih, saya gak diurusin, cari solusinya. Apa yang telah terjadi dalam rumah tangganya? Diperbaikin, dicari jalan keluarnya. Sebagai sabdanya Nabi besar Muhammad SAW, ajaklah istrimu, berbicaralah untuk kehidupan yang lebih baik.
Jadi istri ternyata sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil, diajak bicara, diajak ngobrol, dikasih tahu, dinasehatin dan bertukar pikiran. Pendapat istri juga diambil. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan suami mempunyai otoritas yang tinggi. Pokoknya suami yang ngatur, suami yang ngatur, suami yang ngatur. Perempuan salah, tidak. Sunnahnya Rasulullah dipanggil. Siapa yang dipanggil? Istrinya dipanggil. Diajak bicara, diajak komunikasi, diajak ngobrol. Dengan mempunyai tujuan yang pertama, menciptakan rumah tangga yang baik. Bagaimana titik keadilannya? Kita tahu nih, istri kerjaannya pagi-pagi udah bangun, udah siapin sarapan buat suaminya, buat anaknya. Belum lagi anaknya mau sekolah. Belum lagi temenin anaknya yang masih kecil di sekolahan. Belum lagi pulang sampai rumah kecapean, anak yang satu begini, yang satu begitu. Suami yang baik harus mengerti dan memahami bahwasanya istri udah luar biasa, belum masaknya, belum nyucinya. Belum suami pulang dari kantor atau kerjaannya harus ngelayanin suami, ngurusin suami. Masya Allah, istri yang solehah atau suami yang soleh akan mengerti dan memahami bahwasanya istri saya capek. Jangan terlalu diporsil, dikasih kebahagiaan, dikasih bicara, diajak ngobrol, disayangin, dihormatin, dimuliakan. Jangan diomel, jangan diomelin. Itulah menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mengerti dan memahami satu di antara keduanya. Masya Allah. Eling-eling gitu ya Bib ya. Saling-saling. Nah Ustadz Syam, tapi ngomong-ngomongan Ustadz Syam juga kan ilmunya banyak gitu. Coba di-sharein Amin. juga dong. Kan banyak juga kan kalau seandainya yang kita ketahuin kan setan itu kalau ngegoda rumah tangga, ada mayem gitu. Katanya kan yang lagi ada mayem digodain setan kan memang setan akhirnya menang gitu kan. Setan akhirnya menang. Iya. Jadi Kalau ada memang iblis tuh rajanya. Iya. Terus ada pasukannya. Heeh. Terus tugasnya masing-masing. Iya. Ada yang gangguin orang lagi transaksi di pasar biar Betul. curang. Ada yang gangguin orang lagi sholat biar sholatnya nggak khusyuk. Tapi ada yang disuruh buat gangguin rumah tangga biar pisah. sampai cerai kan Ustadz. Sampai cerai itu keberhasilan. Buat dia Buat, sendiri. buat dia langsung Keberhasilan. naik pangkat gitu sama Tertinggi bosnya. gitu ya? Iya. Waduh, nah itu dia Ustadz Syam tuh itu yang gawat banget ya kan kalau seandainya ya orang lagi ada di rumah baik-baik gitu kan. Iya, tapi santai. Santai aja. Santai. Kok santai? Santai aja depan TV, tungguin jawabannya sesaat lagi. Ustadz Syam jelasin ya. Iya, insya Allah. Janji ya. Insya Ya udah Allah. kalau gitu ibu-ibu yang sama khawatirnya sama yang wedi banget sama setan kalau setan udah ngeganggu. Kadang-kadang ada aja gitu masuknya kalau kita wedo ya hal kecil juga bisa dimarahin. Segala uang kurang seperak dua perak jadi ribut semuanya. Nah habis ini mau dikasih rahasianya lagi sama Ustadz Syam dan juga sama lakinya Inya KB Bosman. Makanya kasih tahu juga teman-temannya, tetangganya yang lain, saudaranya, keluarganya buat nonton Islam itu indah. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.